Bertemu lagi dengan Ibu Nurul. Belajar lebih menyenangkan. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, di mana kita akan belajar tentang fungsi bagian tubuh pada makhluk hidup. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, siapa di sini ada yang tahu tidak tentang apa sih itu makhluk hidup? Baiklah, jika tidak tahu, Ibu akan menjelaskan secara berikut. Pengertian makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang menjalankan berbagai fungsi kehidupan, di mana makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, semua makhluk hidup memiliki ciri khas yang membedakan dengan benda mati. Nah, anak-anak, adapun secara umum ciri-ciri makhluk hidup adalah pertama bernapas, kedua memerlukan makanan dan minuman, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat berkembang biak dan berproduksi. Nah, yang kelima yaitu iribilitas atau menerima makanan dan memberikan respon. Nah, yang berikutnya yaitu bergerak. Nah, lanjut, mampu beradaptasi, dan terakhir mengeluarkan zat sisa. Nah, baiklah, kalau begitu kita lanjut tentang bagian yang pertama yaitu bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang ketiga yaitu adalah bagian tubuh manusia dan fungsinya. Nah, bagian tumbuhan dan fungsinya itu terdapat gambar akar. Nah, gambar akar ini fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah atau juga untuk menopang tumbuhan. Selanjutnya gambar kedua yaitu batang, di mana fungsinya untuk mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruhan bagian tumbuhan. Nah, gambar selanjutnya yaitu ada daun, di mana fungsinya itu tempat tumbuhan membuat makanan keseluruhan bagian tumbuhan. Nah, gambar selanjutnya itu ada bunga, di mana bunga itu berfungsi untuk tempat perkembangan biak tumbuhan, atau bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji, lalu biji inilah yang akan nantinya bakal jadi tanaman kembali. Dan terakhir yaitu ada gambar buah, di mana fungsinya itu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang di dalamnya. Nah, bagian selanjutnya yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya, di mana di sebelah saya terdapat gambar kucing. Nah, di situ ada ekor. Ekor itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan gerak. Nah, yang kedua yaitu ada telinga. Telinga gunanya untuk mendengar. Lalu ada mata untuk melihat. Lalu hidung untuk mencium bau. Lalu selanjutnya yaitu ada mulut dan gigi, di mana mulut dan gigi untuk makan dan mengunyah makanan. Lanjut, di situ ada rambut untuk menyelimuti tubuh. Lalu yang terakhir ada kaki. Kaki gunanya untuk berjalan, memanjat, dan menerkam mangsanya. Nah, sebelum kita lanjut materi, Ibu ada lagu nih untuk kalian. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak lagu yang kita nyanyikan tadi itu tentang apa ya?
Ya, betul sekali. Lagu tadi adalah tentang anggota tubuh. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu bagian tubuh manusia dan fungsinya. Di mana di sebelah saya ada gambar anggota tubuh manusia yaitu rambut. Itu fungsinya untuk melindungi kulit kepala dari bahaya paparan sinar matahari yang dapat merusak kulit. Nah, lanjut yaitu anggota mata. Mata fungsinya untuk indera penglihatan, di mana terdapat selanjutnya gambar telinga. Nah, fungsinya sebagai alat indera untuk pendengar. Nah, selanjutnya yaitu ada hidung. Hidung sebagai organ pernapasan indera penciuman. Mulut itu dapat menghaluskan makanan karena di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Nah, selanjutnya ada leher. Leher untuk menghubungkan kepala dari badan atau fungsi sebagai penyangga kepala agar kepala bisa tegak dan bisa mengangguk dan menengok dan lain-lainnya. Tangan. Tangan untuk menggenggam agar gerakan yang dilakukan tepat dan organ ini berfungsi sebagai sentuhan dan rabaan. Terakhir yaitu kaki. Kaki fungsinya untuk berjalan, memanjat, berlari, dan aktivitas lainnya. Nah, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.